Usain Bolt adalah seorang pelari cepat Jamaika yang terkenal. Hal yang lucu tentang namanya adalah bahwa itu adalah Bolt. Meskipun ia adalah atau dulunya adalah orang tercepat di bumi, namanya mengacu pada kemampuannya yang luar biasa. Sama seperti penyair Inggris William Wordsworth, namanya mencerminkan apa yang dia lakukan. Kami menyebutnya aptonim, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa Anda pahami jika Anda tahu bahasa Inggris. Anda harus tahu arti Bolt dan Wordsworth untuk memahami kehalusan linguistik ini. Jika tidak, ketika didengar, itu akan pergi tepat di atas kepala Anda. Tapi apa hubungannya dengan Al-Quran? Nah, salah satu klaim terbesar terhadap Al-Quran adalah bahwa itu ditulis oleh Nabi Muhammad. Karena ia adalah orang yang mendiktekannya kepada teman-temannya, para kritikus berpendapat bahwa ia yang menulisnya. Tapi yang mengejutkan, Al-Quran berisi petunjuk halus dan referensi seperti aptonim ke bahasa lain. Dan menekankan keajaiban linguistik Al-Quran. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh pertama ini. Pada awal surah Maryam, Allah menyebutkan Nabi Zakaria. Tapi perhatikan pilihan kata-kata ketika Allah pertama kali berbicara tentang dia. Dalam ayat kedua, nama Zakaria awalnya adalah nama Ibrani, yang berarti the mention of God, atau the mention of the Lord. Perhatikan bagaimana ayah dimulai dalam bahasa Arab, memberikan referensi yang luar biasa untuk makna Ibrani dari nama Zakaria. Menyampaikannya dalam bahasa Arab menghasilkan simetri yang memuaskan untuk ayah, sebutan belas kasihan Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Zakaria berarti the mention of the Lord, selaras sempurna dengan tema ayah. Jika Anda berpikir ini tidak masuk akal atau sedikit terlalu dibatasi, mari kita periksa contoh lain. Ayat ini berbicara tentang istri Ibrahim ketika dia menerima berita memiliki seorang anak. Tapi perhatikan baik-baik pilihan kata-kata di sini. Kata yang digunakan adalah tertawa. Apakah Anda tahu berapa kali kata ini digunakan dalam Al-Quran? Itu dipilih untuk digunakan hanya sekali dalam ayat ini. Hal ini terjadi ketika istri Ibrahim menerima berita memiliki seorang anak. Sekarang, nama Ishak dalam bahasa Ibrani, yang secara harfiah berarti untuk tertawa. Dan itu menjadi lebih baik lagi. Sisa ayat ini lebih menekankan hubungan linguistik ini. Allah secara khusus menggunakan tertawa setelah menyebutkan Ishak, yang namanya berarti tertawa dalam bahasa Ibrani. Dapatkah Anda menebak apa arti nama Yakub dalam bahasa Ibrani? Artinya orang yang datang setelah. Jadi, dengan setiap nama, ada referensi halus terhadap asal-usul Ibraninya. Ini menunjukkan bahwa orang yang menulis ini pasti tahu bahasa Ibrani. Jika tidak, referensi ini akan menjadi mustahil untuk datang dengan. Berikut adalah contoh ketiga, dan Anda akan mulai melihatnya di sini sendiri. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Ayat ini berbicara tentang Nabi Yahya. Di sini, Allah menggunakan kata yang sangat unik untuk menggambarkan apa yang Dia berikan kepada nabinya, Hanan. Hanan berarti belas kasihan, kebaikan hati, dan keanggunan. Kata ini tidak digunakan dalam Al-Quran kecuali dalam konteks ini, dalam kaitannya dengan Nabi Yahya. Sekarang, Anda sudah bisa menebak terjemahan harfiah dari nama Yahya atau Yuhanan. Ini berarti Tuhan telah menunjukkan belas kasihan atau kebaikan. Ini adalah referensi lain yang luar biasa untuk makna sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Bahkan nama Ibrahim secara harfiah berarti bapak dari banyak bangsa dalam bahasa Ibrani. Allah menyebutnya dalam ayat ini sebagai bapakmu, ayah dari banyak bangsa. Tapi Al-Quran menjadi keajaiban yang ia adalah mengambil referensi seperti itu ke tingkat yang lebih dalam lagi.
Dalam ayat ini, ketika Allah memerintahkan, ambil apa yang kami berikan kepadamu dengan tekad dan dengarkan. But the Quran being the miracle that it is, it takes such references to an even deeper level. Tapi mari kita lihat apa yang mereka katakan. Kami mendengar dan tidak taat. Di permukaan, ini terdengar seperti ayat normal tentang orang-orang yang menolak perintah Allah. But let's see what they said. قالوا سمعنا وعصينا. They said, we hear and we disobey. Well, from the surface, this sounds like a normal ayah. Bani Israel. Tapi ini sesuatu yang sangat menarik. Jika Anda melihat bagaimana cerita ini disebutkan dalam Taurat, khususnya dalam Deuteronomy 5:7, Anda akan memperhatikan itu mengatakan, kami akan mendengarkan dan mematuhi. Ini tentu saja adalah terjemahan dari teks Ibrani aslinya. Jadi, mari kita lihat bagaimana ungkapan ini terdengar dalam bahasa Ibrani aslinya. Dalam bahasa Ibrani, itu terdengar seperti, kami mendengar dan kami mematuhi. Dalam Al-Quran, itu mengatakan, kami mendengar dan kami tidak taat. Anda dapat dengan jelas mendengar kesamaan antara dua frasa ini di kedua bahasa. Ini adalah referensi yang jelas terhadap apa yang mereka klaim telah dikatakan dalam Taurat, sementara pada kenyataannya, mereka mendengarkan tetapi tidak taat. Referensi seperti itu yang melampaui dan melampaui satu bahasa membutuhkan pengetahuan bahasa Arab dan Ibrani. Ini adalah sesuatu yang Nabi Muhammad tidak bisa lakukan sendiri. Such references that transcend and go beyond a single language requires that you know both Arabic and Hebrew to get it, let alone to produce something like this. And this was something that Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, could not have done himself. Hanya karena ia tidak tahu bahasa Ibrani dan bahkan tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Tetapi Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang telah diturunkan oleh Al-Quran. Meskipun subtleties seperti itu mungkin tidak jelas bagi orang Arab, karena mereka lebih menantang bagi mereka, ada subtleties linguistik dan gaya lainnya. Kehalusan-kehalusan ini dapat dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang Arab, seperti bagian dari ayat ini yang maknanya mencerminkan bagaimana itu sebenarnya dapat dibaca. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Dan dia adalah dia yang menciptakan malam dan siang, dan matahari dan bulan, semuanya dalam orbit berenang. Menariknya, bagian ayat ini dapat dibaca dengan cara yang sama di kedua arah. Ini mengacu pada makna sebenarnya dari frasa itu sendiri. Akhirnya, jika Anda berpikir, saya bisa membuat sesuatu yang mirip dengan apa yang telah kita lihat hari ini. Beberapa penyair Arab telah menulis puisi yang dapat dibaca dengan kedua cara. Dengan mencari arti nama-nama, Anda mungkin juga menemukan referensi seperti itu. Disinilah sebagian besar oposisi salah. Mereka hanya melihat Al-Quran dari satu sudut. Mereka ingin meniru itu tapi meninggalkan semua yang lain di belakang. Ketika ditantang, mereka mengeluh tentang memindahkan tiang gawang. Al-Quran adalah keajaiban karena berisi lapisan atas lapisan keajaiban dari segala macam. Ada begitu banyak sudut pandang dan aspek yang tertanam dengan elegan dalam teks. Semua ini ada secara bersamaan dalam teks yang sama, memberikan konten yang akurat secara ilmiah dan luar biasa secara linguistik. Bagi kita, itu bukan misteri bagaimana sesuatu bisa begitu sempurna. Itu adalah kata-kata Allah. Terima kasih telah menonton. Jika Anda ingin mulai belajar tajwid, periksa daftar putar ini. Juga, jangan lupa untuk memeriksa buku terbaru saya tentang tajwid dan mengunduh aplikasi pendamping. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain kali.